Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahil qawiyyil matin. Alhamdulillahil azizil mubin. Alhamdulillahil mu'minil muhaimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral viewers wa subscribers rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengizinkan kita dan menetapkan untuk kita ketetapan tentang bagaimana kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui diantaranya adalah salat. Salat merupakan ibadah dan bentuk atau wujud penghambaan terbaik kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah menjadikan salat sebagai ibadah unggulan, sebagai cara bagi hamba-hambanya untuk mendekatkan diri kepada Allah secepat-cepatnya, dan salat dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ibadah atau sebagai puncaknya penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada bentuk lain selain sholat. Memang ibadah-ibadah selain sholat semuanya bisa mendekatkan diri kepada Allah, namun sholat menjadi ibadah yang paling masyhur, paling viral di segala zaman, di semua utusan, semua rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral viewers wa subscribers rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan Nabi Adam untuk salat, memerintahkan Nabi Nuh untuk salat, memerintahkan Nabi Ibrahim untuk salat, memerintahkan Nabi Isa untuk salat, dan semua rasul sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul yang terakhir. Beliau juga sebagaimana rasul-rasul lainnya diutus untuk memperbanyak salat. Nah, di semua syariat yang Allah ajarkan kepada semua rasul, semuanya diajarkan untuk melakukan dua macam salat. Salat yang wajib atau mafruḍah, dan yang kedua adalah salat yang masnunah, salat yang dianjurkan sifatnya. Yang wajib artinya tidak boleh tidak dikerjakan, sedangkan yang kedua salat yang masnunah atau salat sunnah adalah salat yang sekedar dalam tanda kutip dianjurkan. Namun semua salat itu sangat-sangat dianjurkan. Oleh karena itu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj, beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada mulanya untuk melakukan sholat sebanyak 50 rakaat setiap hari, dan ini untuk semua rasul, semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karena itu masyarul viewers, kita sebenarnya patut untuk tetap melaksanakan sholat 50 rakaat setiap hari. Sepatutnya. Bukan berarti kita wajib loh ya, karena yang menjadi kewajiban hanya sholat 5 waktu plus sebagai ganti khusus pada hari Jumat adalah sholat Jumat khusus sebagai pengganti sholat zuhur. Ya, itu hanya yang menjadi kewajiban kita. Namun hampir-hampir sholat witir itu hampir-hampir mendekati kewajiban, karena dulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat menekankan sholat witir dan beliau tidak pernah meninggalkannya setiap hari. Nah, namun bagi kita umatnya tidak wajib. Sebagai umat Nabi Muhammad tidak wajib untuk melakukan sholat witir. Hanya sekali lagi dalam tanda kutip dianjurkan, sangat ditekankan. Nah, oleh karena itu ma'asyiral viewers, berkali-kali saya menyampaikan, dan juga di dalam buku saya juga sudah menyampaikan, buku
sudah sholat sunnah apa saja hari ini. Nah di situ dan juga di dalam beberapa kali sesi saya menyampaikan, saya sangat menganjurkan, saya sangat mengajak kepada semuanya, Anda semuanya, untuk memperbanyak sholat di samping sholat wajib ya, memperbanyak sholat. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dituturkan oleh Aisyah, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, beliau menyatakan bahwa karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah Nabi Muhammad itu karena idza hazabahu amrun sholat. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mendapatkan sebuah permasalahan apapun, permasalahan yang rumit atau yang mudah, permasalahan yang berat atau yang ringan, permasalahan yang susah untuk diputuskan atau yang mudah untuk diputuskan, idza hazabau amrun sholat ya. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mendapatkan sebuah permasalahan perkara, maka beliau melakukan salat. Salat apa itu? Salat apa saja. Tidak khusus salat sunnah ya, tidak khusus salat wajib. Ya. Ma'asyiral viewers was subscribers rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu saya secara pribadi betul dan juga saya mengajak kepada semuanya, sudah berkali-kali saya mengajak kepada semuanya, apabila ada permasalahan apapun maka lakukan sholat ya, lakukan sholat. Permasalahan apapun, permasalahan yang sudah jelas sekalipun jawabannya, lakukan sholat ya. Sholat. Nah ini dia, ada di hadis Sunan Abi Dawud Kitabus Shalah an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun shalla. Atau di dalam Musnad Ahmad dari Ibnu Abbas ya, dari Hudzaifah. Mohon maaf tadi saya menyampaikan bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah, ternyata diriwayatkan oleh sahabat yang bernama Hudzaifah. Beliau adalah sahibus sirri Rasulillah. Beliau adalah salah satu sahabat yang paling banyak mendapatkan informasi rahasia dari Nabi Muhammad, dan beliau diwajibkan untuk menyimpan rahasia-rahasia itu. Nah, Hudzaifah ini menyampaikan bahwa idza hazabahu, apabila ada sesuatu yang menimpa kepada Rasulullah, sesuatu itu apa? Amrun, perkara. Ya, perkara apapun, karena ini kata dengan bentuk nakirah. Ya, shalla, maka beliau melakukan salat. Ya. Salat apapun. Nah, seringkali ketika ada orang yang saya ajak untuk saya perintahkan, saya anjurkan untuk ya, ada jenengan ada masalah apa? Masalah bla 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 bla. Ayo sholat, lakukan sholat ya. Sholat apapun, baik waktu siang hari atau malam hari. Tidak perlu menunggu tahajud ya, tidak perlu menunggu tahajud, tidak. Sholat apapun, lakukan sholatnya. Termasuk sholat wajib ya, lakukan. Nah, kalau sudah melakukan sholat wajib, lakukan sholat sunnah. Sholat sunnah apa? Cukup 2 rakaat, karena sholatul lail wan nahar masna. Sholatul laili wan nahar masna. Kata Rasulullah, sholat yang pagi, sholat yang siang maupun yang malam itu masna, 2 rakaat. Oleh karena itu biasanya orang-orang yang saya anjurkan lakukan sholat itu biasanya beliau kemudian bingung bertanya-tanya, sholat apa, niatnya bagaimana, bacaannya seperti apa, doanya kayak apa setelah sholatnya. Nah, sudah itu lupakan mindset yang semacam itu. Memang di dalam banyak-banyak kutaib kecil yang diajarkan di pesantren-pesantren, di majelis-majelis taklim, kitab kutaib yang kecil itu yang tipis biasanya
yang ada terjemahan pegonnya, terjemahan gondrong istilahnya, itu jembrok istilahnya. Nah, itu memang banyak sekali dianjurkan ketika melakukan sholat A misalnya, itu bacanya suratnya ini, kemudian ketika selesai sholat doanya ini, begitu ya. Kemudian kalau sholat yang B, bacaannya juga khusus ini suratnya ya, suratnya ini, lalu kemudian setelah selesai salam baca doanya ini, wiridnya ini. Mohon maaf, hilangkan dulu mindset bahwa semua sholat itu ada tata caranya secara khusus. Hilangkan dulu, delete. Sudah, dari ingatan kita delete, masukkan ke recycle bin, lupakan ingatan itu. Sekarang install software bahwa segala macam sholat cukup 2 rakaat, bacaannya apa saja terserah suratnya. Setelah sholat tidak harus baca wirid, setelah sholat juga tidak harus baca doa tertentu. Baca doa apa saja dengan bahasa yang termudah bagi Anda. Anda orang Jawa, baca doa dengan bahasa Inggris. Anda orang Madura, baca doa dengan bahasa Jepang. Anda orang Sunda, baca doa dengan bahasa Zimbabwe misalkan. Apapun, bahkan tanpa dengan bahasa yang lisan, Anda cukup dengan bahasa batin Anda, itu bisa dengan doa ya. Doa apapun. Jadi sudah ya, diinstal. Oke, sekarang saya kasih waktu install, dengarkan baik-baik penjelasan saya. Ketika Anda ada permasalahan apapun, ringan atau berat, susah atau mudah, sudah jelas atau masih samar-samar ya, apapun permasalahan yang Anda terima, Anda ingin mendapatkan petunjuk dari Allah, lakukan sholat. Ambil wudhu, lakukan sholat 2 rakaat, bacanya apa saja, suratnya bebas sekemauan Anda. Kemudian setelah sholat juga tidak perlu baca wirid apa-apa, tidak perlu juga doa apa-apa, sebebas-bebasnya doa. Lakukan. Niatnya sholat apa? Niatnya tidak perlu berpikir usolli sunatan apa, tidak perlu. Sholat saja. Ya, kalau saya secara pribadi membiasakan dalam batin saya berbicara, ya Allah, saya ingin melakukan sholat ini karena saya ingin Engkau terima sholat saya, lalu Engkau cintai saya, Engkau ambil saya, Engkau beri petunjuk saya, Engkau atur saya, Engkau bolak-balikkan saya, terserah Engkau. Yang penting terima sholat saya ini karena saya ingin dekat dengan Engkau, karena saya ingin Engkau mencintai saya. Saya butuh kepada Engkau. Engkaulah sebaik-baik yang saya kagumi. Tidak ada yang saya kagumi selain Engkau. Itu saya mindset di dalam batin saya. Setiap kali sholat, saya melakukan sholat apapun, saya biasakan itu. Nah, barangkali kebiasaan saya ini bagus untuk Anda, silakan diamalkan. Dan tanpa melafadzkan ya, saya biasakan itu. Dan Anda sholat apapun tidak perlu berpikir usolinya apa, nawaitunya apa. Sudah, lupakan mindset itu. Yang penting perbanyak sholat ya, yang penting perbanyak sholat. Oke, install. Ingat baik-baik kata-kata saya ini, install, masukkan ke mindset. Sudah, permasalahan apapun, sholat solusinya. Ma'asyiral viewers was subscribers, ayuhan netizen yang berbahagia semuanya, jangan lupa klik tombol unlike, klik tombol unsubscribe, klik tombol tidak usah share, tidak usah no comment, tidak usah komen juga ya, no comment. Sudah, fokus kepada penjelasan saya. Kenapa saya menyarankan untuk sholat? Karena itu tadi, kita sebenarnya itu pada mulanya diwajibkan untuk sholat 50 rakaat sehari. Nah, kita sudah mendapatkan diskon dari Allah Subhanahu wa taala, cukup 5 kali sholat dengan 17 rakaat saja dalam satu hari. Nah, berarti masih ada sisa berapa? 33 rakaat. Nah, itu kesempatan kita untuk memperbanyak sholat sunnah ya. Kalau tidak sholat sunnah ya, apalagi sholat
hanya sholat sunnah. Nah, oleh karena itu sebagaimana yang saya sampaikan di berbagai kesempatan, perbanyak sholat. Sholat apa itu? Banyak sekali bentuknya. Sholat rawatib ya, sholat rawatib setelah sebelum subuh 2 rakaat. Kemudian sebelum zuhur 4 rakaat, sudah 6 rakaat ya. Kemudian setelah zuhur ada 4 rakaat, sudah 10 rakaat. Kemudian sebelum asar 4 rakaat, sudah 14 rakaat. Setelah maghrib 2 rakaat, sudah berapa? Sudah 16. Atau yang mau sholat awabin tambah 6 rakaat, ya sudah berapa itu? 16 ditambah 6 sudah 22. Kemudian ditambah lagi sholat sebelum maghrib ya, tadi ditambah 2 rakaat lagi, sudah berapa? 24. Kemudian ditambah lagi sebelum subuh 2 rakaat, sebelum isya 2 rakaat. Meskipun ini ghairu muakkadah, sebagaimana sebelum maghrib juga ghairu muakkadah. Ya, sudah berapa tadi? 24 ditambah 2 lagi sudah 26. Kemudian setelah isya 2 rakaat atau 4 rakaat, berapa berarti? Tambah 4 rakaat 26 ditambah 4 sudah 30. Loh, sudah mencapai hampir 33 sudah. Kalau mau ditambah witir dalam malam 5 rakaat atau 1 rakaat sudah 33. Sudah cukup sholat rawatib dan sholat witir saja. Padahal sholat sunnah itu ada banyak sekali. Oke, kita runut ya, coba diingat-ingat juga, sambil diingat-ingat dan juga diamalkan. Sholat witir 3 rakaat atau ditambah 5 rakaat atau 7 rakaat atau 9 rakaat. Ya, silakan ditambahkan. Atau 11 rakaat atau 13 rakaat. Witir saja ya. Belum tahajud ini ya. Tahajud Anda lakukan 8 rakaat atau 10 rakaat. Tadi 33 sudah ya. Kita tambahkan witir 30, itu witirnya 3. Berarti 33. Nah, kalau 30 rakaat dalam sehari tadi, kita tambahkan witirnya itu 13 rakaat misalnya, sudah 43. Kemudian kita tambahkan tahajud 10 rakaat maksimal misalkan, atau 12 rakaat maksimal. Berarti sudah berapa? Berarti berapa tadi? 43 ditambah 10 atau 12 berarti 43 ditambah 12 berarti 55 rakaat sudah. Nah, ditambah lagi misalkan duha 12 rakaat maksimal, 55 ditambah 12 sudah 67 rakaat dalam satu hari. Masya Allah, luar biasa. Sudah 67 rakaat. Kemudian ditambah lagi dengan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat, ditambah lagi sholat jenazah atau sholat gaib 4 rakaat ya, atau 4 takbirah. Atau kalau sholat gaib atau sholat jenazah itu kan tidak ada rukuknya, maka tidak disebut rakaat. 1 rakaat 4 takbir ya. Kemudian ditambah lagi sholat setelah wudhu, sholat safar baik sebelum maupun sesudah, sholat masuk rumah atau mau keluar rumah, itu kadang disebut juga dengan sholat safar begitu ya. Banyak sekali sholat sunnah yang bisa kita kerjakan. Belum lagi sholat hajat. Namun ini ada satu catatan penting sekali, bahwa ketika kita melakukan sholat apapun yang nawaitunya adalah kita ingin mendapatkan petunjuk dari Allah, kita ingin mendapatkan pertolongan dari Allah, kita ingin mendapatkan cinta Allah, kita ingin mendapatkan perhatian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam Sunan Abu Dawud, yang diriwayatkan oleh salah seorang yang mengalami kebutaan, salah seorang sahabat. Beliau diajarkan oleh Nabi untuk membaca doa melakukan sholat 2 rakaat begitu ya. Kemudian setelah selesai sholat, nah ini saya ajarkan kepada Anda semuanya dan silakan diamalkan. Ketika selesai sholat apapun itu, sholat 2 rakaat, lalu Anda ingin berdoa, maka doanya adalah Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyika Muhammadin nabiyyir rahmah. Allah ya Muhammadu inni atawajjahu wa atawassalu ilaika ya bika ila rabbi fi hajati ya hadhihi fatuqdali Allahumma fashaffi'hu fi. Ya, saya ulangi kembali. Allahumma inni
as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyika Muhammadin nabiyyir rahmati ya Muhammadu inni atawajjahu wa atawassalu bika ila rabbi fi hajati hadhihi fatuqdali Allahumma fasyaffi'hu fi au kama qala sallallahu alaihi wasallam, ya. Karena ada beberapa riwayat yang berbeda sedikit lafadznya, ada variasi sedikit. Namun yang terpenting doa ini adalah diamalkan. Allahumma, silakan ditulis Allahumma inni atawajjahu, Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyika Muhammadin nabiyyir rahmati ya Muhammadu inni atawajjahu wa atawassalu bika ila rabbi fi hajati hadhihi fatuqdali Allahumma fasyaffi'hu fi, atau tanpa hadhihi, ya, boleh, atau tanpa hadhihi. Nah, maknanya apa kalimat doa ini? Jadi ketika kita berdoa selesai sholat 2 rakaat tadi, yang kita memang ada kebutuhan apa, ada permasalahan apa, kemudian berdoa Allahumma inni as'aluka, sebagaimana biasa yang saya ajarkan di dalam buku saya Zikir Dahsyat Doa Hebat. Allahumma inni as'aluka ya Allah Al-Wahid Al-Ahad As-Samad Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, atau kemudian membaca doa sebagai kita pujian kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita berdoa. Kita biasakan Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Kemudian kita salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian kita tambahkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Kemudian baru kita berdoa, atau kita tambahkan anjuran-anjuran Nabi yang lainnya. Tapi langsung kita boleh cukup tiga poin itu sebagai adab di dalam kita berdoa. Lalu kita berdoa yang tadi saya ajarkan, doa tawassul yang diriwayatkan dalam Sunan Abu Dawud. Allahumma, ya Allah, sesungguhnya aku as'aluka, memohon kepadamu, wa atawajjau, dan aku bertawajjuh, ya, wa atawajjahu ilaika, dan aku bertawajjuh kepadamu, menghadap kepadamu, binabiyyika, dengan nabimu. Siapa nabimu? Yaitu Muhammadin, Nabi Muhammad, Nabiyyur rahmati, yang nabimu itu bersifat sebagai nabi yang sangat kasih sayang. Ya Muhammad, kita kemudian bertawajjuh kepada Nabi Muhammad. Ya Muhammad, wahai Muhammad, ini sesungguhnya atawajjahu, bertawajjuh, wa atawassalu, dan bertawassul bika, kepadamu, bertawassul denganmu, ila rabbi, kepada Tuhanku, fi hajati, tentang masalahku ini, tentang urusanku ini, fatuqdali, karena aku berharap Allah mengabulkan, Allah memenuhi hajatku. Allahumma, kemudian kita berdoa Allahumma, ya Allah, fasyaffi'hu fi, jadikanlah Nabi Muhammad itu sebagai syafaat atas izinmu bagiku. Nah, ma'asyiral viewers wa subscribers rahimani wa rahimakumullah, ini penting sekali. Mari kita tradisikan sholat, mari kita jadikan sholat itu sebagai kebiasaan kita, sebagai habit kita. Apapun permasalahan kita, solusinya adalah sholat. Ya, ma'asyiral viewers wa subscribers rahimani wa rahimakumullah ayuhan netizen. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.